Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Risalah Ramadan di JAK TV, program spesial bulan Ramadan yang membahas serta mengupas segala permasalahan dan fenomena sosial manusia dari sudut pandang Islam. Pemirsa, rumah tangga yang harmonis hanya akan terbentuk manakala ada rasa saling memiliki dan menyayangi antara segenap keluarga, terutama suami dan istri. Keduanya harus bisa saling melengkapi. Karena itu, jika pasangan suami dan istri dapat saling mengerti dan melengkapi satu sama lain, maka dapat membangun keluarga yang harmonis dan tidak akan mudah terpecah hanya karena permasalahan kecil. Sikap saling melengkapi suami dan istri merupakan kunci dari kebahagiaan berumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri lahir dan batin. Secara lahir, suami harus mampu menjaga agar istri tidak kesulitan dalam memenuhi pokok berupa sandang, pangan, dan papan. Adapun nafkah batin, yaitu bisa berupa kasih sayang, perhatian, pendidikan agama, dan lainnya. Oleh sebab itu, penting sekali bagi seorang istri memahami hak-hak kewajiban istri terhadap suami agar keutuhan dan keharmonisan keluarga tetap terjaga. Nah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas seputar mencintai seorang istri menurut ajaran Islam hanya di Risalah Ramadan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JAK TV, seneng banget Ayu Ardhani kembali hadir dalam program Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat ya, amin. Nah, seneng banget tema kita hari ini begitu dekat dan menyentuh. Tadi tema kita sudah ada sedikit bocorannya ya, mencintai istri. Nah, saya nggak sendirian, saya sudah bersama dengan seseorang yang akan bagi-bagi berkah. Assalamualaikum, Terry. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, bakal bagi-bagi berkah ya? Iya, tapi nanti. Dan tadi kalau ngebahas mengenai seorang istri istri juga. Alhamdulillah. Ya. Jadi kayak pengen banyak nanya, pengen belajar. Nah, Terry, tapi kalau kita jangan tanya sama aku, kan aku bukan. Nanti kita tanya. Betul, aja, tapi kalau kita ngomongin soal mencintai istri, beberapa waktu belakangan ini kita melihat bagaimana sosok Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang menunjukkan cinta sekali kepada istrinya di saat-saat terakhir, mendampingi di rumah sakit tanpa jeda ya, dari Februari sampai kemarin menghembuskan nafas terakhir. Tentu saja kita keluarga besar JAK TV sekali lagi mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Ibu Ani Yudhoyono. Nah, mencintai istri, kita lihat bagaimana sosok Pak SBY mencintai istrinya. Nanti kita itu luar biasa sekali lihat. Kita melihat itu arti kata pasangan yang saling berbakti dan mengabdi satu sama lain, saling menyayangi, mengagumi, dan saling membahagiakan sampai akhir hayat. Kita juga melihat potret Ibu Ainun dan Pak Habibie yang sampai difilmkan, luar biasa sekali kisah cintanya. Kita akan membahasnya langsung pemirsa dengan Ustadz Okri, sudah hadir di studio JAK TV. Kita undang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ngobrol santai. Iya, ketemu lagi dengan tema yang berbeda tentu saja. Nah, kalau kita lihat tema ini apa ya Ustadz? Katanya kan istri, ibu itu benar-benar fondasi utama dalam keluarganya. Bagaimana Islam melihat peran seorang istri atau wanita? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Subhanallah, posisi seorang wanita di dalam Islam sangat luar biasa sekali. Sebagai seorang istri pertama, dia menjadi pendamping hidup suaminya. Dia menemani suaminya berjuang. Karena di belakang seorang suami yang hebat, ada istri yang hebat. Kemudian wanita sebagai seorang ibu, dia merupakan sekolah pertama untuk anak-anaknya. Ketika ibunya ini baik, anak-anaknya juga akan baik. Karena sesuatu yang baik berawal dari sesuatu yang juga baik. Seperti itu. Dan wanita sebagai seorang anak bagi ayah ibunya, dia juga harus patuh kepada ibu dan ayahnya. Tetapi hak suami itu lebih besar dibandingkan hak ayah dan ibunya. Jika ada perintah dari ayah ibunya, jadi wanita ini harus minta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Begitu hak seorang suami juga di dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita sampai salah satu surat di dalam Al-Qur'an itu disebut dengan surat An-Nisa. Ya, itu semuanya dibahas bagaimana peran seorang wanita di dalam Islam, dan Islam sangat menghargai wanita.
Ya, subhanallah. Nah, Masya Allah ya, jadi sebenarnya Islam itu memuliakan wanita Betul. sampai ada aturan-aturannya. Yeah. Sebelum Al-Quran ada, itu mungkin wanita agak mungkin di posisinya agak di bawah. Kemudian Yeah. begitu ada Islam, ada Al-Quran, Masya Allah ini ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Masya Allah ya. Aduh, Alhamdulillah. jadi bangga, jadi tenang juga hidup alhamdulillah kita ya, mengikuti benar-benar aturan diatur gitu dalam Benar. Al-Quran dan dalam Islam. Nah, tadi dikatakan istri, ibu, Yeah. ini kan madrasah pertama buat Yeah. anak-anaknya. Tapi seringkali sekarang yang kekinian kan banyak ibu yang memilih untuk nggak diem di rumah, Yeah. Ustaz Fikri. Tapi bekerja juga. Nah, Yeah. bagaimana biar semuanya balance gitu, di rumah tetap menjadi madrasah yang Yeah. baik untuk anaknya, tapi di luar juga masih tetap bisa membantu suaminya dengan cara yang Yeah. lain. Subhanallah, di dalam Islam, Islam sebenarnya tidak melarang ya seorang wanita untuk bekerja, seorang ibu untuk bekerja di luar selagi dia tidak melalaikan hak kewajibannya sebagai seorang ibu atau kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya. Ketika dia misalnya bekerja, tentunya dia harus pintar bagi waktu. Bagaimana pertemuan dengan anaknya ini tetap memberikan tarbiyah kepada anaknya. Dia tidak boleh sibuk dengan pekerjaannya sendiri, tetapi dia harus tetap memberikan nutrisi keilmuan kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada suaminya, karena suami juga butuh istrinya. Istri harus memberikan porsi yang pas untuk suaminya juga. Oke, Seperti lalu itu. hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah keluarga yang sudah diatur dalam Islam itu seperti apa? Ya. Sebenarnya seorang suami wajib memberikan kepada istrinya nafkah ya. Kalau di dalam Islam ada namanya nafkah lahir, ada nafkah batin, seperti itu ya. Kalau nafkah lahir ya berupa nafkah berupa materi dan segala macam, tempat tinggal, ya semuanya harus disediakan oleh seorang suami. Namun dalam nafkah batin ini sangat luas sekali cakupannya ya. Di samping seorang suami harus membantu istrinya, suami menyebutkan kebaikan-kebaikan istrinya, suami suka berkomunikasi dengan istri. Ini juga bagian dari nafkah juga sebenarnya. Bahkan ketika suami menyebut kebaikan, memuji istrinya, ya memuji istrinya, ini merupakan ibadah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan Nabi sendiri, Nabi pernah berlomba lari sama Siti Aisyah. Berlomba Ya, lari? berlomba lari. Oh, Ya. Itu ketika Siti Aisyah masih kurus ya, dan Siti Aisyah menang. Ya. Namun ketika Siti Aisyah sudah gemuk, ya, kembali Nabi SAW bersama Siti Aisyah lomba lari, Nabi juara satunya. Ya, seperti itu. Begitu indahnya kemesraan di antara suami dan istri sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini bernilai ibadah. Ya, dan ini menilai ibadah. Hal-hal yang sangat sederhana tapi melahirkan investasi ibadah yang luar biasa. Lalu batasan-batasannya seperti apa? Tadi sudah dikatakan apa ya, hak dan kewajiban. Lalu batasan yang tidak boleh dilakukan oleh suami istri dalam keluarga seperti apa? Di dalam Islam itu seluruh yang dilakukan oleh seorang istri harus mengacu kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dan semua yang diperintahkan oleh suami misalnya kepada seorang istri, selagi itu mengacu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu wajib dipatuhi oleh seorang istri. Ya, demikian juga seorang suami. Suami juga wajib memberikan hak-hak istrinya. Tidak boleh bagi seorang suami, misalnya KDRT misalnya tadi ya pembahasannya, atau misalnya dia tidak memberikan nafkah batinnya misalnya seperti itu. Ya, karena seorang istri akan tersiksa ketika nafkah batinnya tidak diberikan oleh seorang suami. Tapi ketika Jadi ada hak dan kewajiban. Ya, ada hak dan kewajiban. Di luar sana ada yang bertanya seperti ini. Ini ada yang berkata bahwa ada hak, ada kewajiban untuk istri. Iya. Yang mana yang lebih dulu? Mendapatkan hak dulu baru menjalankan kewajiban, apa yang mana nih, apa berbarengan atau mengerjakan bagaimana nih? kewajibannya dulu. Ya, tentunya kita harus mengerjakan kewajiban terlebih Kewajiban dulu baru dapat hak gitu baru ya? dapat Menuntut hak. haknya gitu ya. Gitu Oke. ya, iya. Jadi di dalam Islam itu ada istilah namanya ithar. Kita memberikan kebaikan dulu kepada orang lain, ya. Bahkan kita tidak mengharapkan pamrih dari orang lain. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas semuanya seperti itu. Allah yang akan memberikan hak-hak kita. Demikian juga suami kita juga akan memberikan hak-hak yang terbaik untuk kita. Jadi tetap kita menjalankan kewajiban, kemudian Iya. mendapatkan hak. Begitupun suami juga seperti itu Iya, ya, otomatis juga. Betul. Seru banget ya. Iya, baru tahu. Nanti, tapi kayaknya kita nanti akan mengulik lebih jauh dan mencari tahu. Tapi usai jeda ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat. Amin.